Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Insya Allah kita akan kembali mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah ini sangat menarik karena dikenang pada saat itu di hari kelahiran Nabi Shallallahu di tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahun gajah. Ada peristiwa besar yang disebutkan oleh para ahli sejarah, yaitu peristiwa pasukan bergajah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abrohah, dan diceritakan secara lengkap dalam surat yang disebut dengan Al-Fil atau gajah artinya itu. Nah, gajah ini gajah beneran ya, bukan gajah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini maksudnya alat-alat berat ya. Saya pernah sendiri menemukan orang yang menafsirkan al-fil di sini maksudnya bukan gajah ya, tapi alat-alat berat begitu, seperti traktor untuk membajak dan lain sebagainya. Ini tentu penafsiran yang sangat jauh sekali. Pada saat itu Yaman dikuasai ya dari raja dari Habasyah atau Ethiopia, dan diutuslah di Yaman itu raja yang disebut dengan Abrohah. Raja Abrohah ini raja yang zalim ya. Ketika datang di Yaman melihat orang-orang pada saat itu mereka datang berbondong-bondong setiap tahun ke Mekah untuk berhaji. Nah, melihat seperti itu dia merasa hasad, enggak, kenapa sih jauh-jauh hanya ke Mekah sekedar ingin mengelilingi batu menurut mereka ya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah rumah Allah, awalu baitin wudi'a linnas, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata ya, dia membangun untuk menandingi bangunan Ka'bah ini, membangun satu tempat ibadah Qulais namanya, yang sangat tinggi dan megah sekali, dengan harapan orang-orang tidak lagi datang ke Mekah tapi datang ke Qulais itu ya. Akhirnya pada suatu hari ya dia sudah tidak tahan lagi melihat berbagai tindak ya orang-orang berhaji pada saat itu. Akhirnya berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah agar orang-orang bisa beralih dari Mekah ke Yaman. Itu ya tujuannya. Dia siapkan pasukan bergajah yang cukup dahsyat sekali, menggentarkan musuh-musuhnya. Kemudian sampailah pasukan bergajah ini di satu tempat ya. Ya, awalnya mereka singgah di Taif ya, kemudian lanjut lagi sampai Al-Maghmas ya, tempat di dekat Mekah, dan ada banyak cerita di situ, merampas untanya Abdul Muthalib kalau tidak salah ya, 200. Kemudian diminta lagi, kemudian di ini ya apa namanya di dialog pada saat itu. Akhirnya mereka pembesar Quraisy pada saat itu tidak memperhitungkan ya, artinya saya hanya mengambil unta yang kalian ambil, adapun Ka'bah itu rumah Allah, Allah yang apa akan menjaganya ya, Allah akan menjaganya. Akhirnya benar ya, gajah pun pada saat itu tidak mau diarahkan untuk menyerang Ka'bah ya. Allah sudah perintahkan kemudian kepada gajah itu, setiap dihadapkan ke Ka'bah dia langsung mendekam. Setiap dihadapkan dia ke Ka'bah mendekam ya, dipukulin ya, dicambukin tidak mau. Dihadapkan ke arah balik lagi ke Yaman, dia gajahnya itu pada bangun dan lain sebagainya. Ya, ini kesombongan mereka untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ya, Allah kirimkan Tayran Ababil. Tayran Ababil itu bukan nama burung ya, tapi jamaah minat tuyur ya. Burung yang berbondong-bondong yang membawa hijarah, membawa batu yang panas, yang akhirnya dilempar ke pasukan bergajah dan mereka hancur ka'anam ka'asmi ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, hancur lebur, naudzubillah. Nah, begitulah ketika kesombongan ya, untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri akan hancur ya. Pada suatu hari kita ya bersama teman-teman mencoba untuk menelisik ya tempat di mana dulu
Abroha ini membangun kulis ya. Kita waktu belajar di Yaman melihat tuh di Babul Yaman di dalam ya minta tolong sama orang yang tahu di sana, dan ternyata tempatnya jadi tempat sampah. Allah hinakan itu. Nah begitulah teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kesombongan, kepungahan dalam menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya mereka sendiri akan hancur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah-rumahnya, masjid-masjidnya, akan menjaga agamanya. Walaupun orang-orang musyrik atau orang-orang kafir benci, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga itu. Gak mungkin ya menghancurkan agama Allah itu seperti memadamkan, meniup matahari biar padam. Mungkin di satu negeri itu redup, tapi di negeri yang lain itu agama Allah akan terus ada, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.